saja. Bisa-bisanya si sapi melompat ke arah penonton. Jadi bikin bubar semua kan? Tan, Bunda saat ini sedang ada di Pulau Bawean. Di belakang Bunda sedang berlangsung tradisi sapi tok-tok. Ini hanya ada di Pulau Bawean. Sapi-sapi yang bertanding di sini adalah keturunan banteng Jawa atau sapi Bali. Pantas saja tubuh kekar begitu. Ada yang ketakutan. Jadi sapi tok-tok ini penilaiannya siapa yang bertahan di sini dialah pemenangnya. Dan lari jelas itu yang kalah. Ayo paman, tangkap sapinya. Setelah salah satu sapi kabur dan dinyatakan kalah, semua kompak untuk mengejar dan menangkapnya. Baik dari panitia, pemilik, bahkan penonton. Karena jika dibiarkan, sobat Totan ini bisa membahayakan dirinya sendiri, seperti terjun ke dalam jurang. Waduh sob, kalau panik jangan sampai membahayakan gitu dong. Tan, sapi tok-tok ini tradisi masyarakat Bawean turun-temurun. Nah, pemenangnya itu tidak dapat hadiah, hanya untuk menghibur warga Bawean. Tuh penontonnya banyak sekali. Mereka semua senang dan Bunda juga senang, Tan. Memang tidak ada hadiah bagi para pemenang. Tapi hal ini bisa membuat harga sapi naik lebih tinggi dan tentu saja menguntungkan bagi pemiliknya. Tan, jadi untuk menonton sapi tok-tok ini kita harus punya waspada tinggi. Karena sapi yang kalah dia akan lari tidak beraturan. Nah, kita harus waspada nih Tan. Kena tubruk sapi nanti. Bener banget Bun, tetap waspada ya semua. Karena sapi yang kalah punya ketakutan berlebih terhadap lawannya, yang membuatnya panik dan lari tak beraturan. Ini Tan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan utama legenda hidup Pulau Bawean. Namanya Singa Jingga. 5 tahun gak terkalahkan loh Tan. Yuk, ikuti aksinya. Banyak sekali pendukung Singa Jingga teman. Kehebatannya tidak diragukan lagi. Sang jawara dari Pulau Bawean. Ketenarannya membuat dia jarang bertanding lagi. Banyak yang takut untuk melawannya. Dan kali ini kita beruntung banget mendapat kesempatan melihat aksi sang jagoan tok-tok. Tapi sayang, sang jawara kali ini harus melepas gelarnya. Singa Jingga kalah dalam pertandingan. Gak apa-apa sob, kalah menang itu hal yang biasa dalam pertandingan. Dan kamu tetap legenda di sini. Rekor kemenanganmu masih belum ada yang mampu menandingi. Bunda, mau kemana Bun? Tan, bukan cuma Bunda aja yang butuh olahraga. Sapi juga butuh olahraga Tan. Biar kuat, biar sehat. Nah, ini baru TOP. Olahraga di tempat yang indah. Ini sih menyehatkan mata juga, Bun. Untuk melatih fisik sapi tok-tok ini, dia biasa diajak jalan 1-2 jam. Latihan seperti ini berfungsi untuk melatih pernafasan sapi, teman. Selain itu, ia juga mendapatkan vitamin D dari sinar matahari pagi, agar tulang-tulangnya makin kuat. Medannya pun harus bervariasi, agar sobat ini mendapatkan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jangan kasih kendor, Bun. Ini kok malah terlihat si sapi yang melatih Bunda ya? Benar nggak sih, teman? Ayo, Bun, semangat. Bunda kan strong di segala medan. Bukan hanya latihan napas ini ya, Tan, tapi juga latihan otot nih. Dengan jalan di air, tumpuan badannya itu lebih berat, sehingga membentuk otot-otot yang kuat nih.
satu rahasia kekuatan dari sapi tok-tok. Untuk menjadi kuat, mereka mendapatkan latihan fisik yang cukup berat. Kaki sapi yang masuk ke dalam pasir pantai ini membuat ia berusaha keras untuk melangkah. Hal seperti inilah yang membuat otot-ototnya bekerja ekstra. Tan, habis olahraga, kita mandiin di laut nih. Pendinginan dengan air laut biar ototnya nggak tegang. Ayo Bunda, mandiin yang bersih ya. Siram airnya secara merata, Bun. Mandi air laut mempunyai manfaat yang baik, yaitu untuk memperlancar peredaran darah. Tidak hanya buat manusia, tetapi sapi juga. Yang pasti, syarat utama agar menjadi kuat harus sehat. Wah, ini Bunda mau kemana lagi ya? Tan, Bunda mau melatih sapi remaja ini untuk jadi atlet sapi tok-tok. Nah, seperti inilah teman kondisi sapi pemula. Dia harus dikenalkan ke arena bertanding agar mentalnya cukup terlatih dan tidak demam panggung. Sapi remaja diajarkan bertanding ketika memasuki usia 2 hingga 3 tahun. Tentu saja setelah melalui proses berlatih fisik. Tan, sapi remaja ini masih latihan. Jadi dia nggak begitu galak, nggak begitu ke situ nih. Namanya juga sapi pemula, Bun. Dia harus banyak belajar. Mau lari kemana sih, Bun? Pasti mau menghindar ya. Masa Ratu Venom bisa takut sama sapi sih? Tenang, Bun. Otan jagain deh. Bunda, bikin teman di rumah ketawa aja deh. Harusnya si sapi yang takut sama Bunda. Ini malah terbalik. Latihan sapi tok-tok ini diadakan setiap hari Jumat khusus untuk sapi-sapi pemula. Nah, dari sini merupakan ajang seleksi, di mana Sobat Totan akan terlihat bakatnya. Kalaupun sapi kalah, itu belum tentu jelek ya teman. Karena bisa saja dari kekalahan itu, Sobat Totan ini bisa belajar untuk menghadapi lawannya. Dan di lain waktu, ia akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi Tan, latihan Nah, gitu dong Bun. Kejar! Jadi Tan, untuk latihan sapi tok-tok ini justru yang meriah itu pas kaburnya Tan. Semua heboh, termasuk Bunda lari Tan. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan sapi tok-tok yang profesional. Sapi-sapi pemula di sini justru memberikan hiburan yang menarik bagi para penontonnya. Loh, ini ada lagi yang kabur. Ayo kita kejar. Kepung paman. Ya, malah lolos. Terkadang momen kejar-kejaran seperti ini sampai masuk di dalam lingkungan rumah, teman. Syukurlah, akhirnya Sobat Totan ini bisa tertangkap. Teman, untung saja sapi-sapi tadi tidak memiliki tanduk yang panjang. Coba kalau modelannya kayak gini. Bikin auto lari terbirit-birit ya. Teman, si tanduk panjang ini adalah Ankole Watusi alias sapi merah dari Afrika. Nggak cuma panjang, tapi ukuran tanduk Sobat Totan ini juga sangat besar loh. Nggak ada lawan ini sih. Tanduk ini terbuat dari jaringan tulang yang kuat dan kokoh teman. Bentuknya pun simetris dengan pangkal yang besar.
baik jantan ataupun betina, memiliki tanduk yang dapat tumbuh hingga 2,5 meter dengan diameter 71 cm. Wede! Tanduk ini juga akan terus tumbuh seiring bertambahnya usia mereka. Selain digunakan untuk menarik perhatian, tanduk watusi ini juga digunakan sebagai alat pertahanan diri dari predator loh. Oh iya, sapi merah ini juga mampu bertahan hidup dalam cuaca yang buruk. Benar-benar luar bioskop kamu sob. Luar biasa. Kalau tadi watusi punya tanduk yang panjang dan super besar, sapi ini gak kalah unik teman. Ia memiliki otot layaknya binaragawan. Keren ya. Sobat berotot ini adalah Belgian Blue. Sesuai dengan namanya, mereka hasil persilangan dari negara Belgia. Loh, sobat otot pada mau kemana ini? Lako, pada ugal-ugalan gitu keluar dari kandangnya sih sob. Sabar dong sob, sabar. Jangan pada rusuh gitu dong. Tolong, paman tolong, hentikan mereka. Tapi lihat deh teman, tampilan sobat otot yang satu ini garang ya. Ototnya itu loh, kekar-kekar banget. Member gimana nih kamu sob? Kalau seperti ini, mau nangkepnya jadi ngeri-ngeri sedap dong ya. Kalau nggak hati-hati, kita yang bakal kepental. Ya udah kalau gitu, mending otan kabur. Tapi lihat deh. Ini paman-paman bukannya nangkepin, malah sapinya digiring bareng-bareng tuh. Kenapa? Apa gerangan yang sedang kalian lakukan? Please, jangan bikin otan bingung. Walah, ternyata sobat otan memang sengaja dilepas. Mereka mau diajak olahraga. Bahasa kerennya di sini exercise teman. Gaya banget kamu sob. Lompatan-lompatan yang dilakukan sapi ini biasanya bertujuan untuk peregangan otot, juga untuk melancarkan pernapasan. Selain itu juga mereka jadi sehat jika berada di area terbuka seperti ini, karena sistem kekebalan tubuh sapi dapat meningkat jika terkena cahaya matahari. Wih, semacam healing gitu ya kalian sob. Loh, Otan lagi kemana ya? Kalau gitu lanjut sama Dolpino ya. BTW kakak ini mau ngapain sih? Ke dalam hutan sendirian. Gak takut apa? Kalian dengar suara nggak? Seperti suara sobat Dolpino si tokek. Mitosnya kalau mendengar suara tokek seperti ini, itu tandanya ada makhluk halus di sekitar kita. Kalau suaranya terdengar jelas, itu tandanya mereka berada jauh dari kita. Tapi sebaliknya, kalau suara itu terdengar semakin jauh, tandanya dia semakin dekat dengan kita. Tidak, kabur. Tokek dan suaranya memang kerap dihubungkan dengan kepercayaan dan mitos di sebagian masyarakat Indonesia, teman. Hingga sekarang, banyak sekali orang yang masih percaya tahayul seperti ini. Mulai dari pertanda nasib buruk, pertanda kehadiran makhluk gaib, sampai ada yang percaya kalau hewan ini mampu menangkal bala. Macem-macem aja ya. Dolpino kasih contoh nih. Misalnya saja, bagi sebagian masyarakat suku Jawa, percaya bahwa suara tokek dikaitkan dengan mitos pertanda hoki atau suatu petaka. Berdasarkan primbon Jawa,
Bahkan jumlah bilangan toke ada maknanya loh. Ada yang bermakna baik dan juga tidak baik. Kalau berbunyi 3 kali, artinya orang yang mendengarnya akan menemui kesepian. Kalau berbunyi 4 kali, tandanya akan datang suatu masalah. Weh. Nah, jika berbunyi 6 kali, itu tandanya akan datang suatu musibah. Waduh. Tapi Dolpino penasaran deh, di zaman modern seperti sekarang, teman-teman di rumah masih ada yang percaya nggak ya dengan hal-hal seperti ini? Kalau Dolpino sih percaya kalau suara toke merupakan suatu isyarat alam. Misalnya saja musim kawin dan menandakan wilayah teritorinya. Di alamnya mereka adalah hewan penyendiri atau soliter. Mereka lebih suka menyendiri saat berburu mangsa atau juga mengembara. Makanya toke akan mengeluarkan suara untuk menarik lawan jenisnya ketika masuk musim kawin. Kok dari tadi nggak berhenti-berhenti sih sob? Jangan-jangan memang ada hantu? Teman, kalau tadi toke berasal dari Indonesia, yang ini asalnya dari luar negeri. Ia adalah gecko. Toke dan gecko memang masih satu keluarga teman, yakni Geckonidae. Lihat, macem-macem banget ya warna. Semuanya cantik-cantik dan bikin gemes. Untuk menghasilkan warna-warna yang cantik, motif dan warna gecko terus dikembangkan teman. Semakin terang warna gecko, maka harganya pun semakin mahal. Wadidaw. Nih, Dolpino kenalin gecko termahal yang ada di sini ya. Jenisnya bold stripe. Per ekornya bisa dihargai 6 juta rupiah. Wah. Cuan di mana-mana nih. Kira-kira apa sih yang bikin gecko semahal itu? Perhatikan warnanya yang kuning menyala deh. Memang menarik banget ya teman. Selain itu gecko ini juga punya satu ciri khas menarik di atas kepalanya. Gak kelihatan? Coba kita lihat baik-baik ya. Tuh kan, tampak simbol orang tersenyum di atas sana. Unik banget ya. Keunikan inilah yang membuat harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan gecko jenis lain. Perawatan gecko yang mudah juga membuat banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya. Tapi ada satu perlakuan khusus nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu pemberian kalsium. Kalsium berguna untuk kesehatan tulang gecko. Kalau kekurangan kalsium, tulangnya bisa lemah dan lama-kelamaan menjadi lumpuh. Duh, jangan sampai ya. Sebentar. Kok tiba-tiba bulu roma Dolpino merinding ya? Tuh, bener kan? Ternyata si leopard gecko ini nih yang melototin Dolpino terus. Tenang sob, Dolpino gak mau mengganggu kamu kok. Teman, leopard gecko adalah hewan teritorial. Jika terancam, mereka akan menggerakkan ekornya seperti ini dengan harapan musuhnya akan takut. Tuh, bener kan? Ternyata ada pejantan lain di wilayahmu ya sob. Pantas saja dari tadi kamu terlihat tidak nyaman. Sobat Dolpino ini akan menyerang lawannya dengan cara menggigit. Gerakannya pun tiba-tiba. Sat. Syukurlah pejantan lain mau pergi. Keadaan sudah aman sekarang. BTW, cantik-cantik bisa sangar juga ya kamu sob. Untung aja Dolpino gak ada masalah. Jadi semua aman terkendali. Laporan selesai. Teman, walau gecko dan toke terlihat mirip, tapi ada perbedaan di antara kedua kakinya loh. Gecko tidak memiliki bantalan penghisap seperti telapak kaki toke. Tapi jangan salah, kalau di pohon, gecko jago memanjat kok. Gecko hanya bisa memanjat di media yang kasar dengan mengandalkan kuku-kukunya.
Sementara toke bisa menempel di berbagai media, permukaan kaca yang licin sekalipun. Toke dapat menempel karena telapak kakinya memiliki bantalan penghisap. Pada bantalan itu terdapat bulu-bulu kecil yang rumit. Ikatan antara molekul dinding dan rambut toke saling berinteraksi, sehingga memungkinkan toke untuk menempel di media apapun. Weh. Jadi ya, kamu ini toke apa Spiderman sih, Sob? Aduh, hewan apa lagi nih? Kok bentuknya nggak mirip sama toke atau gecko sih? Teman di rumah ada yang tahu ini apa? Sekilas dia memang mirip cicak teman, tapi bukan loh. Nggak percaya? Coba perhatikan aja baik-baik. Kenalin nih, dia adalah flying gecko atau si toke terbang. Sesuai dengan namanya teman, flying gecko atau si toke terbang punya kemampuan melayang di udara. Tapi ingat ya, hanya melayang, bukan terbang seperti burung. Sobat Dolpino ini punya selaput di setiap sisi tubuh dan juga jarinya. Bagian ekornya juga pipih, berbeda dengan jenis toke pada umumnya. Adanya selaput ini membuat toke seolah terbang melayang saat sedang berada di udara teman. Selaput dan bentuk ekornya yang pipih bisa menghasilkan daya angkat. Hal itulah yang membuatnya tidak langsung jatuh ke darat dan bisa melayang layaknya sedang terbang. Itulah mengapa Sobat Dolpino ini disebut sebagai toke terbang. Teman, coba perhatikan bagian telapak kaki si flying gecko ini deh. Seperti memiliki bulu halus ya. Nah, struktur mirip rambut halus ini biasa disebut siti. Siti pada kaki toke bisa menahan 20 kali bobot tubuhnya loh. Keren maksimal kamu Sob. Alah, habis melayang kok malah berenang sih. Mau ngalahin Dolpino nih ceritanya. Teman, ternyata dalam situasi tertentu, toke terbang ini bisa menyelamatkan diri dengan cara berenang loh. Secara alami kejadian seperti ini bisa saja terjadi teman. Seperti saat dikejar predator, bahkan saat berburu makanan. Selaput di jarinya juga bermanfaat saat toke berada di air seperti ini. Kemampuan dan gaya berenang kamu ternyata bukan kaleng-kaleng ya Sob. Bolehlah sesekali kita lomba berenang. BTW kok habis main air kulit kamu tetap kering sih? Jangan-jangan kamu toke jadi-jadian ya? Hayo, ngaku. Bercanda ya teman, kulit flying gecko ini memang anti air alias waterproof. Saat air menetes di kulitnya, air akan tetap menggumpal dan seketika meluncur ke bawah. Kulit Sobat Dolpino ini memiliki spinula atau rambut khusus yang berbentuk seperti jarum dan tersebar di seluruh permukaan kulitnya. Saat terkena air, spinula akan bereaksi melontarkan air kembali dari tubuhnya. Itulah mengapa sobat terbang ini menjadi waterproof alias anti air. Keren! Gak cuma itu aja, si toke juga punya saudara jauh yang asalnya dari Papua loh. Ia juga dikenal dengan sebutan toke kumbang. Sebagian besar waktu si toke Papua ini dihabiskan di pohon dan bebatuan karang teman. Cakar dan kukunya yang panjang serta kuat mampu menopang tubuhnya untuk memanjat. Weh. Oh iya, kalian perhatikan gak kalau mata si toke tidak memiliki kelopak mata yang dapat menutup loh. Duh, kalau nanti matanya kelilipan debu gimana tuh Sob? Tenang. Si toke Papua ini punya cara lain. Untuk membersihkan matanya, toke akan menjulurkan lidahnya sampai ke mata teman. Secara perlahan, lidah Sobat Dolpino ini akan melebar dan mulai membersihkan matanya yang kotor. Weh, udah kayak wiper air pada kaca depan mobil aja ya. Sekali menyapu mata, air dan kotoran langsung tersingkirkan. Ajib. Saat ini nggak cuma gecko aja loh yang ada di peternakannya, tapi toke asli Indonesia sekarang juga punya.
Wih, bangganya. Lihat aja tuh kandang tokeknya. Keren banget kan? Sobat Dolpino ini sudah bisa diternakan ketika sudah mencapai usia dewasa atau berukuran sekitar 25 cm. Tiap kandang ini hanya akan diisi oleh satu pasang tokek saja, seekor jantan dan seekor betina. Sobat yang jago menempel ini merupakan hewan nokturnal alias lebih aktif pada malam hari. Makanya jangan heran kalau mereka suka bersembunyi di tempat yang gelap dan hangat saat siang hari. Nah, kalau kalian perhatikan, terdapat banyak sekali telur di dalam kandang tokek ini ya teman. Telurnya menempel pada dinding atau paralon yang ada pada kandang. Di alam, cara ini bertujuan agar telur mereka terhindar dari incaran predator. Oh iya, dalam 1 tahun tokek hanya bisa menghasilkan 4 butir telur saja loh. Dan telur-telur tersebut akan menetas setelah 2 bulan. Selain dibudidayakan dengan cara mina padi, ada lagi loh cara pengembangbiakan udang galah yang tak kalah canggih. Cara ini dinamakan aquagriculture. Cara budidaya ini tidak diterapkan di kolam tanah, melainkan di kolam-kolam bak seperti ini. Di sini udang galah dikembangbiakan bersama dengan kerang tiram. Udang galahnya memang masih berukuran kecil. Teman di rumah, kalian pasti udah pernah dengar istilah aquaponik dan hidroponik. Iya betul, hidroponik adalah cara bercocok tanam dengan media air. Sementara aquaponik adalah cara bercocok tanam dan memelihara ikan dalam media air yang sama. Nah, sekarang ada istilah baru lagi nih, namanya aquagriculture. Wah, apa lagi nih? Oke, sini Otan jelasin. Jadi, aquagriculture adalah pengembangan dari aquaculture, teman. Waduh, banyak banget ya istilahnya. Tenang, jangan ngegas gitu dong. Jadi yang dimaksud aquaculture adalah budidaya perairan, teman. Ikan-ikan air tawar, air laut, kerang, udang, itu termasuk aquaculture. Nah, kalau aquagriculture sendiri, budidaya perairan tadi dipadukan dengan bercocok tanam sayur mayur. Jadi mirip-mirip sama aquaponik itu sebenarnya. Cuma ada perbedaan mendasar. Kalau aquaponik fokus utamanya ada di sayuran, maka titik berat aquagriculture ada pada hasil perikanan. Aquagriculture memang baru dikenal di tanah air. Salah satu penggagas aquagriculture yang pertama kali di Indonesia adalah Elon Farm ini, teman. Jadi, berkat saringan berlapis, air dikembalikan lagi ke dalam kolam-kolam ini. Saringan ini menggunakan bakteri pengurai nitrogen dan sayuran selada sebagai saringan hidup. Cuakep! Penggunaan sayuran selada sebagai saringan hidup terbukti jauh lebih berhasil. Dengan begitu, sayuran lebih menyerap kimia organik hasil penguraian zat nitrogen. Jadi, air akan kembali bersih. Dengan cara ini, sayuran juga bisa tumbuh lebih cepat 5-7 hari dibanding sistem hidroponik. Sayuran ini pun juga layak dijual. Keren maks deh, alias keren maksimal. Kalau tadi kita sudah lihat budidaya dengan konsep aquagriculture, sekarang kita tengok yuk budidaya yang banyak kita temui, yaitu tambak, teman. Sob, jangan pada ngumpet ya. Kalian semua sudah jadi target. Teman-teman bingung ya Otan ngomong sama siapa? Itu loh, sobat jauh dari pantai Pasifik Barat Amerika Latin. Surutkan airnya, lalu tarik jaringnya, dan ciluk, bah. Kelihatan deh sekarang bintang utamanya, sang udang faname. Wah, banyak banget.
Sekali panen bisa menghasilkan 2 ton udang loh. Biasanya usia udang faname siap panen sekitar 3 bulan teman. Nah, untuk udang yang layak jual, berat per ekornya antara 15 hingga 25 gram. Jadi dilarang diet ya sob. Tambak udang di Kulon Progo Yogyakarta ini satu dari ribuan tambak udang faname yang tersebar di Indonesia. Yap, udang jenis ini memang banyak dibudidayakan. Selain karena laju pertumbuhannya cepat, sobat hutan ini juga mudah beradaptasi dengan perubahan suhu. Keberlangsungan hidupnya pun jadi tinggi. Cakep. Kok panennya buru-buru sih paman? Santai aja, Otan punya banyak waktu kok. Oh iya, ini kan salah satu cara menjaga kualitas udang. Durasi panen yang lama membuat udang mudah stres dan mengalami molting atau pelepasan kulit. Makanya panen udang tidak boleh dilakukan lebih dari 3 jam. Ayo kita gerjap alias gerak cepat.